Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ai Mariani, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman semua. Selamat siang, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semua dapat bertemu walaupun melalui virtual, dan pada hari ini materi yang akan kami sampaikan yaitu perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sibila Maratu Solihah, anggota dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan adapun rekan saya anggota dari kelompok 3 yaitu Wijayanti Hasanah dan Mediati Putri. Baik, langsung saja kita dengarkan dan simak materi mengenai perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi yang akan dipaparkan oleh presentator pada hari ini. Baik, yang pertama ini ada pengertian dari perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi fenomena perusahaan dan berkelanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Perubahan lingkungan bisnis ini mengakibatkan pergeseran paradigma dan memberikan kesempatan bagi teknologi informasi untuk memberikan kontribusinya dalam memperoleh keberhasilan usahanya. Selanjutnya, ada perubahan lingkungan bisnis yang cepat memerlukan fleksibilitas organisasi dalam menangani segala perubahan lingkungan bisnis saat ini menghadapi disrupsi sebagai akibat dari pergerakan teknologi. Disrupsi ini membawa aktivitas lingkungan bisnis saat ini menjadi dinamis. Hal ini diibaratkan pisau bermata dua, yaitu sebagai ancaman atau menawarkan peluang yang luar biasa bagi suatu bisnis. Perkembangan teknologi informasi ini memberikan kesempatan untuk menyesuaikan profesi bisnis dengan perkembangan lingkungannya. Yang diperlukan adalah kepemimpinan untuk merubah cara kerja, sedangkan implementasi teknologi baru hanya merupakan sarana pendukung. Penerapan salah satu strategi bisnis baru tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan lingkungan bisnis bila suatu organisasi akan memutuskan untuk menggunakan sistem dan teknologi tertentu dalam operasi bisnis. Maka sangat dianjurkan untuk meneliti terlebih dahulu sistem apa yang digunakan. Dan bagaimanapun usaha sangat dibutuhkan, persaingan dalam usaha sangat ketat, oleh karena itu persaingan harus dihadapi dengan motivator untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan yang terbaik kepada konsumen. Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya ada masalah perusahaan. Teknologi informasi ini mengubah cara perusahaan mengatur proses bisnis mereka, berkomunikasi dengan calon pelanggan dan memberikan layanan mereka. Faktor kuncinya dan memberikan layanan mereka ini, faktor kunci keberhasilannya untuk perusahaan yang sukses adalah keselarasan yang efektif dan efisiensi dalam mendukung strategi dan proses bisnis, teknologi informasi, kebutuhan efisiensi, waktu, serta biaya yang mengakibatkan tiap pelaku usaha mereka memerlukan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Salah satu penyebab kebiasaan kerja yaitu akibat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi, contohnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, ERP ini merupakan
merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak atau software yang di dalamnya termasuk sistem manajemen di dalam perusahaan dan diperlukan usaha yang keras untuk melakukan perubahan budaya perusahaan untuk dapat menerima teknologi baru dan melihat IT sebagai enabler dan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang. Dan hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan manajer dan pegawai terhadap IT terhadap laporan-laporan yang diterbitkan menggunakan IT. Dan selanjutnya ada cara kerja teknologi informasi ini dalam lingkungan bisnis. Jajaran manajemen harus mengembangkan diri dan juga sistem untuk mengoptimalisasikan hasil jika pemimpin suatu perusahaan atau berada dalam jajaran manajemennya, maka ada beberapa langkah yang bisa diikuti untuk membuat sistem kerja yang baik, yaitu pertama membuat perencanaan kerja atau SOP ya. Di sini Standard Operational Procedure, dokumen ini mencantumkan prosedur yang ditata secara urut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Atau SOP ini sangat berguna dalam menyeragamkan kinerja para karyawan serta memastikan hasil kerja yang tetap efektif. Dan selanjutnya ada memilih sumber daya manusia. Saat ini memilih karyawan, perhatikan bagaimana ia dapat bekerja secara individu dan dalam tim. Hal ini cukup penting karena memilih SDM ini yang handal dalam bekerja sama dalam tim adalah salah satu cara membentuk tim kerja yang efektif. Saat ada masalah yang terjadi, ia akan otomatis berusaha menjadi problem solver atau orang yang menyelesaikan masalah, bukan malah membuat masalah atau troublemaker. Nah, selanjutnya ada menciptakan lingkungan kerja produktif. Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif ini, membangun kerjasama tim atau team building ini adalah sebuah proses yang panjang, maka memerlukan tenaga survivor yang mampu menangani dengan sabar. Dan yang terakhir ada belajar dari sistem lain. Ini merupakan gambaran penting beberapa hal yang bisa dipelajari dari usaha lain adalah terkait cara menciptakan sistem yang lebih efisien. Atau selain itu, perencanaan karir pada karyawan juga merupakan hal penting yang perlu dicari tahu bagaimana perusahaan justru besar karena mampu memberikan gambaran tentang jenjang karir pada karyawan yang loyal dan produktif. Dan selanjutnya ini, selain itu, proses ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepentingan dalam jangka panjang dengan para karyawan bukan hanya sekedar mempekerjakan dalam jangka yang pendek saja. Baik, selanjutnya ada fungsi dan manfaat teknologi informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Puja Yanti Hasana, dipersilahkan. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada 6 fungsi. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap yaitu mengkompilasikan catatan-catatan rinci dari aktivitas-aktivitas, misalnya menerima inputan dari keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mengelola atau processing, memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa mengkonversi atau mengubah data ke bentuk lain, atau juga bisa menganalisis analisa kondisi, menghitung kalkulasi, dan mensintesis penggabungan segala bentuk data dan informasi. Yang ketiga ada menghasilkan. Di sini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan-laporan atau tabel atau grafik. Yang keempat ada menyimpan, storage, atau merekam data informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya disimpan dalam hard disk, tape, atau disket, dan lain sebagainya. Yang kelima ada mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri atau mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari kembali supplier yang sudah lunas. Dan yang terakhir ada mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya. Next.
Nah, selanjutnya ada manfaat dari adanya teknologi. Manfaat dari adanya teknologi dibagi menjadi dua, ada manfaat bagi manusia dan manfaat di era milenial. Manfaat bagi manusia meliputi lingkungan lebih terjaga. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terakhir adalah membuat lingkungan sekitar menjadi lebih terjaga. Mengapa demikian? Semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tentu akan berdampak pada semakin banyaknya jumlah perangkat baru yang diproduksi. Orang-orang pun cenderung akan membeli produk baru yang berteknologi baru dan guna menunjang pekerjaannya. Hal ini berdampak pada tidak lagi digunakannya perangkat lama karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, perangkat lama tersebut akan dibuang. Agar tidak merusak lingkungan, kini berbagai komponen komputer atau perangkat lainnya dapat didaur ulang. Banyak sekali perusahaan yang memberikan layanan untuk mendaur ulang komputer agar aman dibuang atau dijual dalam bentuk baru. Nah, selanjutnya ada manfaat teknologi informasi di era milenial. Di era milenial sekarang ini, kita semakin dimanjakan dalam banyak hal, salah satunya dalam hal informasi dan komunikasi. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin modern, banyak sekali kemajuan dan inovasi yang terjadi secara terus-menerus yang tentunya memberikan dampak baik dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Berikut beberapa manfaat teknologi informasi di era milenial meliputi yang pertama dalam dunia telekomunikasi. Contoh saja, Anda bayangkan jika Anda hidup di zaman purbakala, di mana komunikasi hanya dilakukan dari mulut ke mulut, informasi yang kita sampaikan ke orang lain kadang menjadi berbeda saat orang lain mencoba melanjutkan informasi yang telah kita sampaikan. Kemudian saat orang mulai mengenal dengan surat menyurat, informasi yang didapat mungkin akurat, akan tetapi membutuhkan jangka waktu yang lama dalam penyampaiannya. Adanya penemuan telegraf lalu telepon pada saat itu menjadi cikal bakal terjadinya kemajuan teknologi informasi. Anda bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai ke mancanegara sekalipun. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dalam dunia bisnis. Bagi para pelaku bisnis, kemajuan dalam bidang teknologi informasi ini memberikan dampak positif yang luar biasa. Banyak sekali keuntungan yang diperoleh yang tentunya mempengaruhi kenaikan laba. Hal ini sangat dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usahanya dengan basis online. Bagaimana tidak, sekarang Anda bisa menjalankan usaha tanpa harus membangun atau menyewa toko. Anda mungkin juga tidak perlu membuka cabang, hanya bermodalkan gadget dan kuota internet. Anda sudah bisa memulai usaha Anda bahkan dari rumah saja. Tentunya hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Selain itu, kemudahan dalam berjualan juga merambah ke jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, sekarang banyak bermunculan marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya yang menawarkan berbagai fasilitas yang sangat menguntungkan dan juga memudahkan bagi para konsumen untuk berbelanja. Selanjutnya ada informasi komunikasi dalam dunia perbankan. Dahulu kita menggunakan media celengan saat ingin menyimpan uang kita untuk kebutuhan ke depannya. Lama-kelamaan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan baik milik pemerintah maupun swasta yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Untuk transaksi awal penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan dengan cara kita datang ke kantor, mengantri lama, sedangkan di zaman sekarang kita bisa bertransaksi secara online melalui media gadget. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Seperti yang sudah pernah Anda rasakan, kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Segala hal yang kita tuliskan untuk keperluan referensi bahan ajar dan pembuatan tugas sekolah hanya bersumber dari buku. Namun seiring dengan berkembangannya teknologi informasi, Anda bisa memanfaatkan media internet atau yang disebut dengan e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa Anda temukan di buku. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah, dahulu kita harus datang langsung ke sekolah tujuan yang diinginkan. Berbeda dengan sekarang, pendaftaran juga bisa dilakukan dengan media online, seperti itu. Next. Selanjutnya di sini ada kelebihan atau dampak positif dan kekurangan atau dampak negatif dari teknologi informasi.
Nah, kelebihan atau dampak positif teknologi informasi yang pertama meningkatkan kemampuan seseorang dalam industri melalui teknologi yang meningkatkan jenis produksi dan usaha yang dikelolanya. Yang kedua, dengan adanya media sosial yang berlandaskan pada teknologi, dapat dengan mudah memperoleh suatu informasi dan dapat bertransaksi langsung walaupun dengan jarak jauh, serta dengan mudah mengetahui tentang produk yang diperjualbelikan sehingga dapat memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi atau pembelian, sehingga nantinya akan menguntungkan bagi para penjual atau pelaku usaha tersebut. Yang ketiga, adanya teknologi dapat mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai pelayanan dan dapat meningkatkan ekonomi dengan adanya perbankan yang mendukung penuh teknologi modern sebagai sarana transaksi tunai. Next. Nah, di mana ada kelebihan, tentu pastinya ada kekurangan. Di sini ada kekurangan dari teknologi informasi. Adapun kekurangan tersebut, yang pertama adanya jaringan komunikasi dalam transaksi ekonomi yang disalahgunakan, dapat dengan mudah menimbulkan penipuan yang tak bertanggung jawab, yang dapat merugikan banyak pihak, baik dalam bentuk produksi maupun berbentuk keuangan yang membuat konsumen rugi besar tentunya. Yang kedua, penyalahgunaan media komunikasi dapat berdampak pada norma seperti adanya pencemaran nama baik dan sistem pemblokiran dan hacker pada sistem teknologi. Next. Nah, selanjutnya ada contoh aplikasi. Next. Nah, perkembangan teknologi juga dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam bertransaksi tentunya dalam suatu bisnis. Perkembangan teknologi melalui media sosial yang dapat membuat peluang usaha menjadikan bisnis yang menjanjikan dalam sistem berbisnis. Tentu saja hal tersebut memberikan nafas baru dalam meningkatkan perekonomian penjual dan perekonomian suatu negara. Dengan adanya media online dapat memberikan kemudahan seseorang siapa saja dapat melakukan berbagai aktivitas melalui media situs jejaring sosial. Sebagai contoh, ada beberapa situs penjualan yang mudah dan dapat diambil sebagai lapak penjualan, seperti Shopee yang saya jadikan contoh di sini, yang mana memberikan kemudahan penjual untuk menjual barang atau produk kepada masyarakat tanpa harus mengeluarkan modal yang besar dalam memulai bisnis yang nantinya perputaran transaksi ekonomi dapat dengan mudah tercapai. Dengan begitu, usaha yang dilakukan di media sosial dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan ekonomi seseorang. Dalam melakukan promosi juga tentunya sangat efektif dan praktis dalam mendapatkan keuntungan. Sehingga pelanggan dan dengan mudah mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan. Juga aplikasi yang sangat membantu masyarakat atau konsumen untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Jadi dengan cepat mereka bisa memilih sesuai yang mereka butuhkan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mediati Putri. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada industri yang cocok menggunakan sistem perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi. Next. Nah, di sini ada beberapa industri dan perusahaan yang cocok serta telah berhasil menggunakan sistem perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi. Yang pertama itu Netflix dari industri hiburan atau entertainment. Dia ini melakukan transformasi dalam layanan streaming on demand. Jadi, Netflix menawarkan entertainment selangkah lebih maju dengan menghadirkan pengalaman menonton lewat internet, yaitu dengan menghadirkan pengalaman menonton lewat internet hingga lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Transformasi yang dilakukan Netflix merupakan langkah tepat, bahkan telah meningkatkan omzet perusahaan 30 kali lipat. Lalu, yang kedua ada Gojek, ini dari industri transportasi, yaitu dengan pemesanan via aplikasi. Gojek hadir dengan mentransformasikan layanan berupa aplikasi pemesanan hanya dengan satu sentuhan. Transformasi tersebut menghantarkan Gojek menjadi salah satu perusahaan dekakorn pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 142 triliun rupiah pada tahun 2019. Yang ketiga, ada Genius dari BTPN dengan fasilitas online banking. Nah, Genius ini
disebut sebagai salah satu perusahaan banking pertama yang menghadirkan inovasi layanan buka akun secara online hanya dengan aplikasi hingga memudahkan masyarakat tanpa harus bertatap muka dan dihadapkan dengan birokrasi perbankan yang menyulitkan. Lalu yang keempat, dari industri telekomunikasi itu ada Bayu dari Telkomsel dengan penjualan dan layanan full melalui aplikasi. Nah, Bayu ini merupakan salah satu sub-brand Telkomsel yang memberi layanan pembelian sekaligus pendaftaran SIM card melalui aplikasi, yang nantinya SIM card tersebut akan dikirim atau diambil pelanggan di merchant terdekat. Nah, transformasi ini populer di tengah pandemi COVID-19 dan berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta pelanggan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lalu yang terakhir dari industri perdagangan, bisa juga dari industri marketplace, yaitu Tokopedia dengan sistem C2C marketplace. Jadi Tokopedia ini bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara yang melakukan transformasi digital dalam kegiatan jual beli secara online. Saat ini orang-orang tidak perlu lagi merasa kesulitan membuka toko, mereka hanya perlu membuka akun di aplikasi Tokopedia dan mulai berjualan. Next. Ya, selanjutnya penutup. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dan menyebabkan perubahan lingkungan bisnis menjadi semakin tidak terduga. Perubahan teknologi ini telah menyebabkan perubahan dahsyat, misalnya dalam bidang marketing, di mana telah muncul cyber marketing, perdagangan melalui internet, yang umum dikenal dengan nama e-commerce, merupakan konsep bisnis yang tampaknya telah menjadi model yang lazim. Perkembangan teknologi informasi yang telah memicu globalisasi adalah salah satu di antara perubahan lingkungan eksternal yang telah membawa dampak yang sangat signifikan di dalam bisnis dan perilaku masyarakat saat ini. Dalam kaitan ini, penerapan teknologi informasi dalam bisnis diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata. Next. Baik, sekian pemaparan mengenai perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai materi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kalimat penutup terlebih dahulu. Pada era IT ini, mungkin kita sangat membutuhkan internet untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, perkembangan teknologi informasi ini telah mengambil perkembangan yang sangat cepat dan menyebabkan perubahan lingkungan bisnis menjadi semakin tidak terbuka. Namun semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka, tidak sekedar percaya tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapainya. Jadi yakinlah, setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana dan tekad yang kuat, semua impian pasti dapat Anda wujudkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.